Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan tarbiyah atau pendidikan, dan bulan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'un tabi'in, hingga kepada kita umatnya di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan adalah momentum terbaik untuk menyucikan jiwa. Para ulama menyebutkan bahwasanya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa adalah proses membersihkan hati dari penyakit-penyakit seperti riya, sombong, dengki, dan syahwat yang merusak. Lalu menghiasinya dengan akhlak mulia seperti ikhlas, tawakal, dan cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ayat ini menegaskan bahwasanya kesuksesan sejati terletak pada kesucian jiwa. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menyucikannya? Berikut adalah beberapa kaidah yang dikumpulkan dari para ulama, yang disimpulkan menjadi 6 kaidah atau 6 poin. Yang pertama yaitu taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Taubat adalah langkah pertama untuk membersihkan jiwa. Taubat bukan hanya sekedar menyesal, tetapi berkomitmen untuk meninggalkan dosa dan memperbaiki diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Quran surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya taubat. Jika dianalogikan, jiwa adalah seperti pakaian yang putih dan dosa adalah noda yang mengotorinya. Taubat adalah sabun yang membersihkannya, sehingga tanpa taubat noda dosa akan menumpuk dan akan menggelapkan hati kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah mujahadah atau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Jiwa manusia itu cenderung kepada keburukan sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Yusuf ayat 53. Karena itu kita harus berperang melawan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mujahadah man jahada nafsahu." Orang yang berjihad adalah orang yang melawan hawa nafsunya. Hadis riwayat Tirmizi. Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menahan nafsu untuk memakan, minum, dan syahwat. Ini adalah bentuk mujahadah dalam mengendalikan nafsu di bulan Ramadan. Kemudian poin yang ketiga adalah zikrullah, senantiasa mengingat Allah. Karena zikir adalah makanan bagi jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Jiwa itu ibarat tanaman, jika disiram dengan zikir maka ia akan tumbuh subur, dan jika dibiarkan tanpa disiram maka ia akan kering, layu, lemah, dan pada akhirnya tanaman itu akan mati. Kemudian yang keempat, muhasabah atau introspeksi diri. Umar bin Khattab menyampaikan, "Hasabu qabla an tuhasabu." Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab di akhirat. Muhasabah adalah refleksi harian untuk mengevaluasi amal dan dosa yang kita lakukan pada suatu hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Quran surat Al-Hasyr ayat 18.
Coba sebelum kita tidur, kita luangkan waktu untuk merefleksikan diri, dosa apa saja yang kita lakukan pada hari itu, dan nikmat apa saja yang dapat kita syukuri pada hari itu. Kemudian poin berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang saleh. Karena lingkungan itu mempengaruhi jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya perumpamaan teman yang baik dan buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu wewangian, atau setidaknya kamu dapat mencium aroma harumnya. Sedangkan pandai besi, dia mungkin bisa saja membakar pakaianmu, atau setidaknya kamu mencium bau asapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, poin ke-6, memperbanyak amal soleh. Para ulama menyimpulkan bahwasanya al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Bertambah dengan amal soleh. Dan berkurang dengan apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapus dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa adalah proses seumur hidup. Namun di bulan Ramadan ini adalah madrasah yang terbaik untuk dapat mempercepat prosesnya. Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk banyak-banyak bertaubat dari dosa-dosa, memperbanyak zikir dan ibadah, banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang soleh, serta bermuhasabah setiap hari. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikannya. Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 9. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersih jiwanya, serta keluar di bulan Ramadan ini dengan derajat takwa yang lebih tinggi. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.